Terima kasih Anda masih bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog Bang Kodari. Kalau dari sisi elektabilitas yang dilakukan survei Indobarometer, bagaimana dengan Capres Ganjar ini? Pertama-tama saya udah lama nggak survei ya, karena kan selama ini jadi aktivis. Jadi biar teman-teman saja yang melakukan survei, tetapi saya kira kalaupun saya survei hasilnya nggak akan beda jauh dengan temuan teman-teman. Di mana 3 nama itu ada Ganjar, ada Prabowo, ada Anies Baswedan ya. Jadi sebetulnya memang kalau bicara proses politik yang linear, maka kemudian 3 nama ini adalah nama yang paling berpotensi untuk dipilih sebagai calon presiden begitu. Walaupun saya mau mengingatkan juga bahwa memang sebetulnya pendaftaran masih lama ya, masih 1 tahun lagi begitu. Jadi kalau saya sih nggak bisa menyalahkan juga kenapa PDI Perjuangan belum memutuskan. Pertama, waktunya masih lama. Yang kedua, kita tahu bahwa ada tokoh di situ, tokoh penting di internal PDI Perjuangan, Mbak Puan Maharani yang juga ingin maju sebagai calon presiden dan karena itu diberikan kesempatan untuk bersosialisasi. Dan yang ketiga juga sebetulnya barangkali PDI Perjuangan ya bersifat waspada gitu. Apakah kemudian misalnya Mas Ganjar akan tetap tinggi popularitasnya atau justru akan turun. Dan mungkin yang belum pernah dibahas oleh teman-teman yang lain, peluang munculnya nama keempat ya di luar 3 nama yang ada tadi gitu. Jadi kalau yang ada yang nanya bahwa ini sudah 3, menurut saya sih belum ya. Ini sekarang menurut saya punya potensi muncul seorang calon baru yang bisa jadi akan berpotensi menjadi rising star, yaitu Bang Kodari. PLT Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Jangan lupa dan jangan anggap enteng bahwa Pak Jokowi itu elektabilitasnya sebagai calon presiden itu melejit hanya dalam waktu kurang lebih 6 bulan semenjak menjadi gubernur di DKI Jakarta begitu. Jadi menurut saya dengan rentang waktu 1 tahun, jangan-jangan nanti kuda pacunya ini bukan 3 tapi bisa 4. Baik, gitu. Bang Kodari, kita fokus ke untuk nama Ganjar ini. Kalau seandainya PDIP tidak mengambil Ganjar Pranowo, apakah Ganjar Pranowo ini tetap berpotensi menjadi capres dengan posisi yang melejit yang dipinang oleh partai lain? Partai mana kira-kira yang tertarik dengan Ganjar ini, Bang Kodari? Saya kira yang tertarik dengan dengan Ganjar Pranowo banyak sekali ya, termasuk KIB misalnya. Tetapi semua partai itu juga takut mengambil Ganjar kalau PDI Perjuangan belum mendukung Ganjar sebagai calon presiden. Karena kalau mendukung Ganjar, ketika PDI Perjuangan tidak atau belum mencalonkan secara resmi, maka ada risiko bahwa PDI Perjuangan akan keluar dengan nama yang lain. Katakanlah misalnya Mbak Puan. Dan kalau itu yang terjadi, maka dua-duanya akan sama-sama tidak lolos ke putaran kedua. Karena mereka akan saling, bahasa saya ya, akan saling tikam di basis yang sama, yaitu Jawa Tengah dan basis pendukung PDI Perjuangan dan Pak Jokowi begitu. Jadi katakanlah Jawa Tengah sebagai basis utamanya Mas Ganjar, nanti suaranya akan terbelah 2. 50% ke Mas Ganjar karena faktor figur, 50% ke katakanlah Mbak Puan karena faktor PDI Perjuangan begitu. Jadi sangat berbahaya bagi partai-partai di luar PDI Perjuangan untuk mengajukan Ganjar kalau itu belum disepakati oleh PDI Perjuangan. Makanya partai-partai yang lain ini belum ada yang berani nekat untuk mencalonkan Ganjar. Kepada Bang Immanuel ya, tapi kita harus yang nekat itu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib bagi Anda di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan dialog, saya ingin ke Mas Aji. Mas Aji, sebenarnya kalau dilihat dari seleksi ataupun survei yang dilakukan, ini figur yang menentukan, jadi dia dengan siapapun juga akan menentukan, atau ada faktor partai sendiri yang bisa menyokong figur ini terpilih? Ya, biasanya 2 hal ya. Pertama dari si figur, kita tahu figur capres itu menjadi faktor yang paling penting ya. Itu yang pertama akan dilihat oleh pemilih ya, siapa figur capres yang diusung dan siapa kontestan lawannya nanti ya. Dan kalau kita lihat dari data sekarang memang pengalaman kita di pemilu 2019 itu kan pemilu sangat kompetitif ya. Artinya kontestasi suaranya cukup ketat di antara kedua calon presiden, sehingga memang nanti calon wakil presiden juga akan menentukan ya sejauh mana nanti para capres akan mengambil calon wakil presiden yang mampu memenuhi
sisi-sisi elektoral yang tidak bisa diambil oleh calon presiden. Jadi kalau kita lihat dari peta itu, maka kalau kita lihat peluang dari tadi saya sedikit menyambung dari Bang Kodori ya, bahwa memang dari sisi waktu masih panjang ya, masih ada waktu 1 tahun untuk pendaftaran capres ya di September atau Oktober 2024. Tapi saya pikir dengan adanya deklarasi Nasdem ya terhadap Pak Anies, maka ini bisa saja mengakselerasi komunikasi politik dan intensitas partai-partai dalam melakukan komunikasi untuk mencari poros-poros koalisi ya. Kalau kita lihat dari sisi peluang, saat ini kan secara matematis kita menghitung sebetulnya masih mungkin ya ada 3 poros lain yang masih bisa diisi oleh Pak Ganjar ya. Karena 1 poros kan sudah diisi oleh Pak Anies ya. Pak Anies, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ada 3 poros yang lain ya. Secara matematis kalau kemudian PDIP maju sendiri, kan masih bisa muncul 2 poros yang lain. Yaitu poros Gerindra dan PKB dan poros KIB ya. Nah, saat ini kalau di poros Gerindra memang sudah ada capresnya Pak Prabowo. Sehingga tersisa hanya 2 poros yang mungkin bisa meminang Pak Ganjar sebagai calon presiden. Yang pertama ya tentunya PDI Perjuangan, dan kita melihat memang saya pikir bahwa PDIP tidak mungkin mengabaikan Pak Ganjar ya, karena ada 5 hal atau 5 faktor yang saya pikir menguatkan mengapa Pak Ganjar akan menjadi satu pertimbangan besar bagi PDIP ya. Pertama adalah Pak Ganjar adalah kader PDI Perjuangan, dan saat ini secara elektabilitas Pak Ganjar satu-satunya calon, satunya kader di PDIP yang mampu mengimbangi 2 capres utama yang lain ya, Pak Prabowo dan Pak Anies. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat secara data ya, konstituen PDIP itu secara mayoritas ya di survei kita kurang lebih sekitar 60%, itu cenderung memilih Pak Ganjar dibanding calon yang lain termasuk Pak Prabowo maupun Mbak Puan. Kemudian yang ketiga, kita lihat pemilih Pak Jokowi di 2019 itu juga mayoritas mendukung Pak. Baik, Oke, Mas Haji. poinnya sampai yang ketiga dulu, Mas Haji, kita ingin minta komentar Bang Noel kalau memang belum dipinang sama sekali karena PDIP menyatakan Juni 2023 baru mengumumkan. Lantas Ganjar ini mau dibawa kemana? Jangan cuma kata Bang Kodari tadi, ini jangan-jangan PD-nya cuma punya GP mania saja Bang Noel. Kita yakin lah ya, karena kita optimis sekali bahwa tadi kayak LSI hasil risetnya bahwa 60% lebih arus bawah PDIP pasti mendukung Mas Ganjar. Dan kami sampai detik ini meyakinkan dan yakin sekali bahwa pilihan politik atau kebijakan politik Bu Mega untuk 2024 tidak mungkin gambling. Apalagi dengan tema hat-trick-nya. Saya nggak terlalu khawatir ya. Tapi memang ini kan bicara timingnya entah tahun ini atau tahun depan. Karena biar gimana pun kan nggak mungkin juga dengan waktu yang sisa kemudian mereka declare. Ya artinya ya ini mungkin ada strategi lah. Saya yakin pasti ada strategi yang akan dilakukan oleh Ketua Umum PDIP dalam mengusung kandidatnya. Nah kandidatnya ini pasti juga punya pertimbangan kan nggak mungkin juga mengusung yang sudah kereta mogok. Dia harus juga cari yang bisa diterima publik, punya elektabilitas, kemudian punya dampak elektoral. Tadi yang disampaikan LSI kan itu tepat sekali bahwa hampir 99% pendukung Jokowi itu pasti bermigrasinya ya ke Mas Ganjar, nggak mungkin ke Mas Anies atau ke Pak Prabowo. Tapi yang kita inginkan nanti ya kontestasi politik ke depan itu lebih pada gagasan lah ya, gagasan, kemudian ada program yang ditawarkan agar kita tidak lagi masuk pada wilayah 2017 pilkada 2019 yang demokrasinya sedikitnya menurut kita ya brutal. Kita mau ke depan itu lebih baik lah demokrasinya. Oke, baik. Terima kasih Bang Noel. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Bang Kodari juga terima kasih. Mas Haji juga terima kasih. Selamat petang.